Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Baik, kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah struktur beton bertulang satu dengan saya, Bapak Insinyur Faisal Arif STMT. Seperti kita ketahui bersama bahwa mata kuliah struktur beton bertulang satu ini dengan 3 SKS dan ditempatkan di semester 4. Mata kuliah struktur beton bertulang satu merupakan mata kuliah wajib pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah kita akan mempelajari perilaku elemen struktur beton bertulang dengan penekanan pada pengaruh karakteristik material beton terhadap perilaku elemen struktur beton akibat tegangan lentur, kemudian geser dan torsi pada balok persegi bertulangan tunggal, balok persegi bertulangan ganda, dan juga balok berpenampang tidak persegi sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah struktur beton bertulang satu ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan cara pembuatan beton serta pengujian performa beton dan baja tulangan, baik itu konsep dasar dan prosedur desain. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis kekuatan lentur balok, baik balok persegi dengan tulangan tarik saja, kemudian bisa menghitung dan mendesain dimensi balok persegi berdasarkan kekuatan ultimate penampang. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan prinsip dan menganalisis balok T dan balok L, serta merencanakan dimensi penampang dan penulangan balok T dan balok L. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis kekuatan lentur balok persegi bertulangan ganda, yakni tulangan tarik dan tulangan tekan, mendesain dan menghitung dimensi penampang balok berdasarkan kekuatan ultimate penampang, serta bisa menghitung perencanaan penulangan geser pada elemen struktur beton bertulang. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merencanakan penulangan elemen struktur beton bertulang terhadap torsi berdasarkan SMI. Adapun materi pembelajaran, nanti pertemuan pertama kita akan ada pendahuluan, kita akan belajar tentang sifat umum material penyusun beton, perilaku mekanis beton dan baja tulangan. Kemudian kita akan belajar tentang konsep dasar perencanaan, yakni perkembangan metode, prinsip-prinsip perencanaan konstruksi beton. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang lentur pada balok penampang persegi dengan tulangan tarik. Kemudian dilanjutkan dengan materi tentang lentur pada balok T, kemudian lentur pada balok berpenampang persegi dengan tulangan ganda, ya ini tulangan tarik dan tulangan tekan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis desain tulangan geser pada balok. Kemudian terakhir adalah kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan mendesain tulangan torsi pada balok. Adapun metode perkuliahan, nanti kita akan melaksanakan secara tatap muka dan juga ada pengerjaan tugas-tugas, baik tugas besar maupun tugas kecil. Sedangkan referensi yang bisa kita gunakan, referensi utama adalah SNI 2847 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, yang mana SNI ini merefer ke ECE 31814. Kemudian ada beberapa buku, seperti bukunya Prof. Iswandi Imran dari ITB tentang struktur beton bertulang, kemudian ada buku dari Prof. Antonius, kemudian beberapa referensi atau buku-buku dari luar negeri,
bisa kita gunakan juga. Baik, selamat belajar. Kita lanjutkan perkuliahan ini. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah struktur beton bertulang satu dengan saya Faisal Arif. Kita hari ini akan masuk di perkuliahan kedua, yang mana sebelumnya kita sudah membahas materi tentang beton bertulang ya di pertemuan pertama. Nah, untuk itu saya akan coba review kembali pemahaman kita tentang material beton ya. Mungkin saya tanya apa saja material utama penyusun beton? Ada yang nama? Saya pasti jadi material pada umumnya itu ada kasar, ada halus, semen, air, dan air. Oke ya. Jadi material utamanya itu adalah ada agregat halus, agregat kasar, semen, air dan tambahan. Nah, kita belajar struktur beton bertulang. Jadi ada elemen beton dan baja tulangan ya. Ada dua elemen kombinasi. Nah, kira-kira masing-masing elemen ini atau material ini fungsinya apa? Ya, namanya Saya Setio, SPM 531 3. Jadi untuk beton itu untuk menahan kuatakan dan untuk baja tulangan itu untuk menahan kuatakan. ya. Oke. Jadi karena struktur yang terkena gaya momen itu ada namanya serat tekan dan serat tarik. Sehingga serat tekan itu ditahan oleh beton dan serat yang tertarik itu ditahan oleh baja. Sehingga fungsi dari beton bertulang itu saling mengisi antara tekan dan tarik. Oke. Cukup paham. Jadi kita lanjut di pertemuan kedua tentang karakteristik beton dan baja tulangan. Nah, ini adalah materi belajar kita dan juga daftar pustaka. Jadi pertama adalah dari SCA 31814. Ini menjadi rujukan utama, yang mana ini sama dengan SNI 2847 2019. SNI belum kita, itu juga menjadi rujukan utama. Selain itu juga ada SNI baja tulangan ya. SNI 2052 2024. Selain itu juga ada beberapa buku referensi ya, satunya dari Prof. Iswandi dari ITB, dan juga ada buku-buku dari luar negeri bisa kita jadikan rujukan. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa ketika balok buah tumpuan yang menerima beban baik beban merata maupun beban berpusat, maka akan terjadi namanya gaya jalan berupa momen atau lengkungan. Sehingga di sana akan timbul namanya gaya tekan dan gaya tarik. Nah, ketika beton polos atau tidak ada tulangan, maka dia akan terjadi retakan pada daerah yang tertarik. Seperti yang kita ketahui bahwa beton itu kan lemah terhadap tarik, sehingga dia akan terjadi retakan. Makanya kemudian dipasanglah baja tulangan untuk memikul tegangan, ya, sehingga muncul konsep beton bertulang. Nah, ini adalah beberapa keunggulan material beton dibandingkan dengan material yang lain. Jadi yang pertama, beton itu mempunyai kuat tekan yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan material lain. Karena kita tahu bahwa keunggulan utama
dari beton itu adalah kuat tekanan. Ya. Kemudian yang kedua, beton juga cukup tahan terhadap api, kobaran api, dan juga air. Nah, ini menjadi keunggulan dari beton dibandingkan dengan material baja misalnya. Baja itu sangat rentan terhadap api ya. Jadi ketika baja terkena api dia cenderung akan meleleh. Nah, beton sendiri itu cukup tahan terhadap dan juga air. Material lain yang rentan terhadap air misalnya kayu ya. Material kayu kan kalau kena air dia akan lapuk. Itu juga menjadi keunggulan dari. Kemudian dia juga sangat kaku, ya kita tahu juga karena elastisitas tinggi. Kemudian pemeliharaan juga mudah. Ya. Jadi beton itu selama dia tidak terbuka selimut betonnya, maka dia akan awet. Ya. Kemudian ini kekuatannya itu biasanya bervariasi karena kalau beton itu kadang-kadang kita dalam suatu bangunan itu kan berkali-kali ngecor ya. Nah, antara pengecoran 1, 2 dan seterusnya itu kadang ada selisih. Ya. Yang namanya adonan bikinan manusia itu kan kadang-kadang ada selisih. Dan juga misalnya tergantung kondisi, misalnya ketika kita ngecor kondisinya panas dengan ngecor kondisinya agak dingin itu beda. Ya. Jadi itu adalah faktor dari proporsi dan proses mixingnya. Ya. Kemudian ada kekurangan juga, beton itu akan berubah bentuknya berdasarkan waktu, sepanjang waktu ya. Ada namanya susut dan juga rangka. Jadi beton itu selama berjalan waktu dia akan menyusut ya. Karena kandungan air yang ada di dalam beton itu keluar atau susut. Itu adalah kelemahan atau kerugian dari struktur beton. Nah, di sini akan kita bahas mengenai karakteristik beton dan karakteristik baja tulangan. Nah, untuk beton sendiri nanti kita bahas tentang kekuatan tekan, kemudian modulus elastisitas, kemudian kuat tariknya, dan lanjut ada susut, rangka, dan kuat geser. Kemudian untuk baja ini nanti kita akan bahas tentang kuat tariknya dan juga modulus elastisitas. Nah, kita masuk di kuat tekan beton. Ya. Kuat tekan beton ini menjadi keunggulan utama dari beton sendiri. Nah, ini kita lihat diagram tegangan dan tegangan beton. Ya. Kita lihat di sini bahwa tegangan-tegangan itu bersifat linear dari sepertiga sampai setengah dari kekuatan tekan ultimate ya. Setelah itu dia akan membentuk kurva non linear atau parabolik. Jadi kita lihat di sini ketika dia sekitar setengah atau sepertiga dia masih lurus ya. Ketika dia sudah setengah ke atas dia akan membentuk parabolik. Jadi tegangan di sini masih elastis atau lurus atau linear, ke atas dia sudah parabolik atau non-linear. Ya, itu yang pertama. Kemudian perubahan kurva linear menjadi parabolik menunjukkan awal beton retak. Ya. Jadi kira-kira kalau betonnya belum retak itu diagram tegangannya akan lurus. Ketika dia sudah retak akan non-linear. Di sini di tengah sepertiga dia sudah mulai retak. Kemudian tidak terdapat titik lelah yang jelas ya. Kurva ini cenderung semut. Jadi kalau kita lihat kurvanya ini tidak ada patahan ya. Beda dengan nanti kita lihat dengan baja tulangan ada patahan ya. Kemudian kekuatan tekan ultimate mencapai rendahan 0,002. Jadi kekuatan ultimate itu dia kekuatan puncaknya itu dia menegang di 0,002.
atau 0,2%. Kemudian untuk beton hancur, benar-benar hancur, itu antara regangan 0,03 sampai 0,04, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa antara 0,03 sampai 0,4 ini dia sudah hancur. Makanya dalam desain itu selalu kita menggunakan batasan ini 0,003. Jadi batasan desain kita itu adalah ketika beton itu benar-benar hancur, itu di angka 0,003. Ya. Itulah yang menjadi alasan kenapa SNI atau SCA itu menentukan 0,03. Nah, kemudian untuk beton dengan mutu yang rendah itu ternyata lebih dangkal. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau dia mutunya rendah, dia akan meragang jauh ya. Dia sampai 0,04. Dia bisa meregang kalau dan ini dia memendek. Tapi untuk beton yang mutu tinggi, dia sampai 0,035 dia sudah benar-benar hancur. Artinya beton yang mutunya rendah itu dia bisa meregang lebih panjang atau lebih dangkal daripada beton mutu tinggi. Kemudian kuatan beton ini ditentukan berdasarkan uji silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm di umur 28 hari. Nah, inilah karakteristik dari kuat tekan beton. Sehingga dari sini kita ketika merencanakan mutu beton untuk dipakai dalam perencanaan bangunan gedung itu harus perhatikan, kita juga nggak boleh terlalu tinggi ya menggunakan mutu beton, karena kalau tinggi dia kurang dangkal ya. Jadi nggak cocok misalnya untuk struktur untuk tahan gempa ya. Nah, ini kemudian adalah kurva pendekatan empiris metode Onistadt ini yang biasanya digunakan dalam penelitian ya, pendekatannya. Nah, kemudian kuat tekan beton itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi pertama adalah perbandingan air dan semen atau water semen rasio. Jadi perbandingan air dan semen ini sangat penting, karena kalau semennya terlalu banyak, artinya beton bisa kuat sekali. Begitu sebaliknya, kalau airnya terlalu banyak, jadi nanti mutu betonnya akan ya. Jadi ini penting. Jadi nanti ketika kita membuat mix design itu pasti akan ketemu itu water semen rasio ya. Kemudian tipe semen juga berpengaruh ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ada tipe 1 sampai 5 ya, yang bagus itu tipe 1 itu berpengaruh. Kemudian bahan aditif ya, atau admixture atau bahan tambahan itu penting ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, bahan tambahan itu banyak macamnya ya. Ada yang bisa memperlambat atau mempercepat setting beton, itu ternyata mempengaruhi mutu beton juga. Biasanya dia akan menurunkan mutu beton ya, hati-hati dengan bahan tambahan. Kemudian sifat dan gradasi agregat. Jadi kalau kita merencanakan material solusi beton, terutama agregat, itu harus gradasinya bervariasi ya, atau beragam ya. Kemudian kecepatan pembebanan. Jadi ketika kita melakukan tes tekan beton itu harus dijaga kecepatannya. Jadi yang bagus juga adalah kecepatannya agak tinggi. Kalau dia kecepatan rendah biasanya akan turun waktunya. Nah, ini adalah modulus elastisitas dari beton ya. Jadi
dalam SNI kita ini dirumuskan untuk beton normal itu modulus elastisitesnya adalah sama dengan 4.700 akar FZ. Nah, selain kuat tekan juga kita lakukan ada yang namanya kuat tarik beton, yang mana kuat tariknya itu sekitar 10%. Nah, ini juga bisa dilakukan pengujian ya, yang namanya adalah split cylinder test. Nah, kemudian kita masuk di baja tulangan ya. Baja tulangan ini ada namanya baja tulangan polos dan baja tulangan bulir. Nah, tulangan polos adalah tulangan yang permukaan luarnya itu rata atau tidak bersirip atau tidak bergerak. Sedangkan baja tulangan deform atau baja tulangan bulir itu adalah luas permukaan luarnya itu tidak rata, dia berkulit atau bersirip. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah gerakan relatif arah memandang terhadap beton di sekeliling tulangan. Jadi kulit tadi itu berfungsi sebagai bonding atau ikatan. Jadi kalau dia ada gerakan antara beton dan tulangan, dia ada yang nahan ya, karena ada sirip-sirip tadi. Kemudian umumnya kekuatan tarik baja tulangan itu kalau di SNI kita untuk polos itu 280 MPa FG-nya, untuk bulir itu 420 MPa. Nah, kemudian kita akan lihat karakteristik dari diagram tegangan dan tegangan. Tadi kita lihat sebelumnya untuk beton kan dia tidak ada patahan ya. Nah, kalau baja itu ada namanya yield plateau. Yield plateau itu adalah dia naik dulu, kemudian dia patah atau lurus, ya, kemudian naik lagi atau strand hardening. Kalau yang tadi kan semut ya. Nah, ini ada karakteristik dari kuat tarik baja tulang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa makin tinggi mutu dari baja tulangan, maka akan semakin getas ya. Kita lihat. Jadi ini adalah baja tulangan dengan mutu tinggi. Ya, kita lihat di sini. Dia hanya bisa meredam sampai 0,12. Sedangkan untuk baja tulangan yang lunak, ya, yang mutunya agak rendah atau sedang, dia bisa meredam sampai 0,20. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa baja tulangan dengan mutu tinggi itu keras, sedangkan baja dengan mutu rendah itu makin datar. Nah, bagus nih, jadi dia bisa meregang sampai panjang. Ya. Itu adalah baja dengan mutu yang rendah. Nah, di sini sudah kita lihat. Jadi untuk baja dengan mutu tulangan tinggi itu akan tidak terjadi yield plateau ya. Jadi dia yield plateaunya sedikit sekali ya. Kalau di sini kan dia panjang, ini baru naik. Kalau di sini cuma sedikit langsung naik. Nah, ini juga tidak bagus untuk struktur-struktur, terutama struktur tahan gempa ya. Nah, ini adalah diagram tegangan ya. Ini ada titik lelehnya, kemudian dia plateau dan dia akan mulai naik lagi atau strand hardening ya. Nah, ada beberapa juga yang hasil pengujian dia tidak jelas ya. Kalau ini kan jelas ya, ada dia plateau kemudian strand hardening. Ada beberapa pengujian itu tidak jelas. Jadi di sini tidak terlihat dia plateau. Nah, kemudian ini adalah beberapa tabel diameter ya, ukuran atau diameter dari baja tulangan baik dari UNESCO maupun ASTM. Kemudian SNI kita juga punya tabelnya ya. Jadi nanti ini ada tabel tulangan polos dan ada tulangan bulir.
Jadi ketika dalam perencanaan kita harus memilih diameter yang ada di tabel. Jangan kemudian kita merencanakan tidak meter ke sini ya. Misalnya kita menggunakan diameter 14 misalnya. Kan tidak ada ya. Jadi di sini ada 13, 16 dan seterusnya. Jadi kita harus menggunakan diameter yang ada di tabel ini. Karena di tabel inilah yang nanti dan sudah diproduksi di pabrik-pabrik ya, perusahaan-perusahaan pabrik baja itu merefer ke sini semua. Nah kemudian ini adalah tadi yang saya ceritakan keunggulan dari beton berulang. Dia bisa mudah dibentuk sesuai dengan keinginan. Ya. Jadi misalnya ini dalam bentuk cangkang kan, dia bisa. Kalau misalnya kita mau menggunakan baja atau kayu, ini akan kesulitan ya. Oke, demikian adalah presentasi tentang karakteristik dari beton dan baja. Ya. Baik, mungkin ada yang didiskusikan? Ya, silakan. Nama saya Fiandia, adalah NPM 2021-2203. Jadi kan kalau di SMI kita, dia itu mengharuskan untuk penggunaan tulangan ulir ya Pak ya. Tapi kenapa pada kenyataannya di lapangan ada beberapa gedung mau dari rumah maupun gedung tingkat itu masih menggunakan baja tulangan yang polos. Apakah baja tulangan polos itu sebenarnya masih diperbolehkan Pak? Soalnya kan kalau di SMI diperbolehkan tapi untuk yang spiral. Nah itu apa sih namanya kondisinya itu dimensi kol maupun baloknya itu dia persegi atau persegi panjang, jadi masih dibolehkan atau enggak kayak gitu. Oke, ya ini menjadi masalah utama kita bersama bahwa di SNI ataupun SCI itu sudah dilarang menggunakan baja tulangan polos kecuali untuk yang spiral. Tapi kenyataannya kan masih banyak ya dengan tulangan persegi balik itu menggunakan. Nah inilah yang perlu kita lakukan edukasi ke masyarakat bahwa itu memang sudah dilarang dan kita tahu efeknya nanti ketika terjadi gempa atau korban gempa dia tidak punya bonding yang cukup kuat, sehingga sekali lagi ini sebenarnya adalah tugas kita semua untuk mensosialisasikan ke masyarakat akan pentingnya penggunaan baja tulangan ulir, karena sekali lagi bahwa baja tulangan polos sudah dilarang oleh SNI kecuali buku yang spiral. Oke ya. Saya kira cukup ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan ke depan kita akan membahas tentang perkembangan dari metode perencanaan beton bertulang. Jadi ada namanya metode tegangan izin dan juga ultimate atau kita kenal ASD dan LRSD ya. Baik, kalau nggak ada yang bertanyakan, terima kasih. Semoga perkuliahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.